Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, saya Andri Kurniawan senang sekali menemani para pemirsa, para shaimin shaimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berdiskusi dan thalabul ilm, yang dimana pada segmen ini kita akan berdiskusi mengenai membangun hubungan baik dengan keluarga dan tetangga di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan tamu undangan dan juga narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Profesor Dr. Suprapto MAG. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pada hari ini? Alhamdulillah Mas Andri, seperti biasa. Alhamdulillah. Agak lemes tapi so far so good. Yes. Bulan puasa ini pada tahun 2023 tentu mudah-mudahan kita lebih prima dan lebih fit lagi daripada tahun sebelumnya ya. Dan tentu banyak kegiatan dan agenda-agenda lebih produktif lagi untuk bisa kita lakukan daripada pada tahun-tahun sebelumnya di bulan suci Ramadan. Baik pemirsa, pada kesempatan ini kita sebagaimana pada segmen ini terkait tentang menjalin hubungan baik dengan keluarga dan tetangga, tentu masih banyak yang harus kita perbaiki di tengah-tengah kehidupan kita bersosial, di tengah kehidupan kita dalam merajut hubungan baik dengan internal keluarga kita sendiri. Sehingga pada kesempatan ini kita akan banyak berdiskusi dan mendapat pencerahan dari beliau yang pada saat ini tidak kalah expert dari pakar-pakar dan juga dari pemikir-pemikiran beliau yang begitu kontributif dan juga solutif dari keilmuan sosial. Sehingga pada kesempatan ini perlu barangkali kita tanya ke beliau terlebih dahulu. Prof, minta pendapat Prof, bagaimana sih Islam memandang pentingnya keluarga dan membangun hubungan keluarga yang baik di tengah-tengah masyarakat yang wabil khusus pluralitas dan begitu beragam pada saat ini. Ya, terima kasih Mas Andre. Pemirsa UIN TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang berkesempatan hadir di acara ini. Pertama terkait dengan keluarga atau usroh merupakan institusi paling penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai kepastian sebagai pribadi maupun makhluk sosial. Yeah. Keluarga memang merupakan unit terkecil dari struktur sosial yang ada. Artinya kalau di tingkat keluarga seseorang mendapatkan sesuatu yang baik, itu akan memancar lebih baik lagi ke masyarakat, kemudian di skala yang lebih luas, tingkat regional, nasional, bahkan di tingkat global. Nah, pentingnya keluarga, sejak awal memang Islam memandang keluarga sebagai sesuatu yang harus dirawat dan dijaga secara baik. Kita hafal bahwa ku anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu artinya perintah sebelum kita melakukan perbaikan di masyarakat, maka kita harus beres dulu, baik secara personal maupun di keluarga. Nah, oleh karena itu, dengan posisi masing-masing sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri atau anak-anak, saya kira punya peran dan tanggung jawab yang masing-masing dari kita harus melakukannya secara baik. Baik. Salah satu ayat yang disampaikan oleh Prof ini adalah memang sungguh kontekstual di tengah kehidupan kita yang begitu banyak mengalami benturan-benturan, termasuk ketika memiliki masalah di internal keluarga. Ketika kemudian ku anfusakum wa ahlikum naro itu kita praktikkan dalam keluarga, apakah kemudian hanya sebatas membina dan juga membawa keluarga kita untuk sholat berjamaah semata, untuk puasa semata, ataukah ada konteks-konteks lain yang kemudian harus begitu kita
perhatikan dalam membangun dan juga membawa keluarga kita ini untuk menuju keselamatan ukhrawi begitu Pak. Iya, saya kira begini. Jadi sebelum penjelasan lebih jauh tentang what we have to do, apa yang harus kita lakukan di keluarga, penting kita posisikan dulu. Apa sih arti penting keluarga? Benar. Keluarga saya kira memiliki banyak fungsi. Ada fungsi reproduksi, ada fungsi edukasi, ada fungsi rekreasi, ada fungsi pengembangan spiritual, dan juga fungsi sosial. Tentu masih banyak fungsi-fungsi lain. Tapi pada aspek fungsi reproduksi misalnya, keluarga merupakan sarana terpenting bagi kita untuk menjaga kelangsungan generasi. Survei terbaru tahu nggak, di Jepang itu sekarang ini lagi kekurangan kelahiran. Wow. Hampir 8,9 juta rumah-rumah di Jepang itu kosong, jadi rumah hantu gara-gara banyak pasangan-pasangan muda yang nggak mau berkeluarga. Membatasi. Gitu. Ya, karena takut punya anak, susah mengatur segala macam. Nah, saya kira ini problem yang sangat serius secara nasional. Bisa jadi di banyak prefektur di Jepang itu nanti akan kekurangan penduduk. Lansianya banyak Mas Andri, tapi kelahirannya pendek. Akibatnya apa? Ya kelangsungan generasi menjadi agak terhambat. Fungsi reproduksi, fungsi edukasi jelas. Di keluarga kita bisa memberikan pedoman, tuntunan, bahkan kan seorang ibu dituntut sebagai pendidik pertama dan utama. Madrasatul ula, kan begitu. Itu artinya semua nilai-nilai agama, budaya itu transfer pertamanya lewat keluarga. Nah, bagaimana cara membuat edukasi yang baik? Ayah, ibu sebagai orang pertama wajib memberikan tuntunan yang bagus karena dia sebagai role model di situ. Nah, fungsi yang lain, fungsi sosial demikian juga. Nanti akan terkait dengan bagaimana mengajarkan cara anak bersosialisasi, bertanggung jawab di rumah maupun di masyarakat. Nah, fungsi sosial ini juga tidak kalah pentingnya yang harus sejak awal kita kawal agar anak-anak kita, keluarga inti kita mampu bersosialisasi secara baik sesuai dengan tuntunan pedoman agama dan tentu saja norma-norma sosial yang lain. Baik, tentu di dalam konteks masyarakat kita, di internal keluarga kita, wabil khusus, kalau dulu pada tahun 90-an orang tua kita justru kalau waktu maghrib tiba, itu kita sampai dicari untuk pulang. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, keluarga, wabil khusus anak-anak itu justru disuruh keluar untuk main-main. Ini konteks seperti ini, bagaimana kemudian kita melihat dalam konteks Islam? Apakah kita menyinggung sedikit terhadap dampak-dampak media ini untuk keluarga kita? Apakah justru media ini kita perlu perhatikan juga di samping ibadah-ibadah makhluk lainnya gitu, karena dengan media, pengaruh media itu tentu banyak yang berdampak positif dan negatif, namun bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan ini dan juga meminimalisir kenegatifan itu. Bagaimana menurut Prof terkait tentang konteks kemasyarakatan kita di internal keluarga seperti itu? Iya, jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kita sekarang berada dalam satu era di mana teknologi sedemikian luar biasa percepatannya, dan keluarga merupakan institusi pertama yang mendapat dalam tanda petik paparan ya. Kalau tidak pintar-pintar mengelola itu pasti apapun ya, sesuatu itu kan punya dampak positif maupun negatif. Depend on, tergantung kepada kita bagaimana memperlakukan itu, termasuk gadget, gawe segala macam. Nah, kita nggak bisa menolak itu, meskipun dilarang, tetapi kan namanya jaringan internet itu bisa ditonton, dilihat, bahkan di ruang-ruang paling private sekalipun. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Tentu memberikan guidance, petunjuk-petunjuk bahwa ini loh yang boleh dilakukan, ini yang enggak, ini yang patut, ini yang tidak. Nah, karena sebagai orang tua kita harus punya otoritas di situ. Otoritasnya kita wajib mengecek apa saja mereka browsing, dan tentu saja kita harus punya semacam digital literasi.
melek digital. Orang tua nggak boleh lagi nggak ngerti apa yang sedang dibuka oleh anak-anaknya. Dulu memang seperti itu, kita dicari, dipantau segala macam. Nah, oleh karena itu definisi keluarga kemudian meluas, Mas Andre. Tanggung jawab generasi ini bukan hanya keluarga dalam pengertian konvensional itu, tapi keluarga besar nih. Bisa tetangga, bisa masyarakat. Nah, saya senang di Lombok itu sebenarnya ada norma-norma sosial, aturan-aturan sosial budaya yang bisa disepakati bersama dalam bentuk awik-awik. Misalnya ada waktu-waktu di mana kita harus televisi off. Nah, gitu kan, ada maghrib mengaji segala macam bagi keluarga muslim. Nah, itu artinya apa? Tanggung jawab menjaga generasi, ini tanggung jawab keluarga dalam pengertian komunitas, masyarakat. Nah, ini harus kita support. Kalau enggak nanti ya kita bisa jadi lost generation, kehilangan generasi. Oleh karena itu penting untuk tadi itu melibatkan tetangga. Tadi sudah disinggung ya, tema keduanya itu tentang tetangga. Gitu. Berarti penting controlling, Prof, ya, untuk di internal keluarga. Untuk melibatkan tetangga, tentu saja kita sebagai keluarga juga harus baik dong sama tetangga kita kan. Ya ayyuhalladzina mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasul, fal yukrim jarhu. Saya yang mengaku beriman, maka dia wajib menghormati tetangga. Nah, ini yang menjadi penting, jangan sampai kita memahami keluarga itu eksklusif gitu ya, hanya satu keluarga inti. Enggak, di sana di samping kita ada tetangga, ada masyarakat. Nah, oleh karena itu urgent, penting kita juga memperhatikan tadi itu komunitas di mana kita tinggal. Nah, itulah kenapa dalam perspektif sosiologi yang begitu-gitu nanti itu bagian dari social capital, modal sosial yang harus kita rawat. Benar sekali. Ini di antara sekian dari konteks keluarga sampai ke masyarakat, tentu kita tidak bisa menghindari gesekan-gesekan dan juga ancaman yang masuk ke internal kita maupun ke secara masyarakat, kehidupan kita bermasyarakat. Tentu di sini pemirsa mau tahu nih, Prof, penyebab dan bagaimana solusi untuk menghindari dari perpecahan, dari permasalahan, konflik yang terjadi di internal keluarga, dan juga bagaimana menyikapi itu secara bijaksana, bagaimana lalu kemudian konteks di bermasyarakat sebagai bentuk simbol kesalahan sosial kita. Ini menurut Prof mengatasi dan juga menyikapi hal ini seperti apa, Prof? Bagus sekali. Jadi memang kita ini diminta untuk komplit ya. Dalam perspektif moderasi beragama kan. Kita beragama ini nggak cukup saleh secara personal kan, tapi juga secara sosial. Bicara tentang saleh sosial, sebenarnya ada banyak teori yang mengkaji dari salah satunya tentang tadi saya sebut sebagai modal sosial itu kan sebuah masyarakat, komunitas, bangsa itu akan tetap survive manakala dia bagus modal sosialnya. Apa itu unsurnya? Pertama ada norma. Norma apa? Norma sosial, norma agama, norma hukum, norma adat ya harus dipatuhi. Pertama kalau normanya udah dipatuhi dengan baik, maka dia akan meningkat. Apa yang meningkat? Trust, kepercayaan, sikap percaya kepada Mas Andre, siap percaya kepada tetangga kita, itu semakin meningkat. Karena apa? Masing-masing orang udah patuh nih dengan norma-norma tadi. Nah, setelah norma trust meningkat, dia akan naik lagi ke resiprositas. Resiprositas itu tradisi saling membantu, gotong royong, saling. Nah, kita kan banyak nih di Lombok ini ada tradisi saling pesila, saling belangar, saling ngayo, saling ngejok, saling jenguk dan segala macam. Itu merupakan bentuk-bentuk resiprositas yang luar biasa yang menjaga harmoni sosial di antara para tetangga. Karena kalau sudah seke normanya oke, trustnya meningkat, resiprositasnya juga meningkat, dia akan membalut yang keempat yaitu civic engagement. Ikatan antar warga, keluarga-keluarga tetangga-tetangga itu menjadi semakin akrab dan semakin harmoni. Bagaimana kalau ada konflik? Konflik itu sesuatu yang pasti.
Benar. Itu bagian dari sunatullah, given. Tapi lihat dulu, konflik yang mana nih? Ya. Nah, yang bahaya itu konflik yang disertai kekerasan, atau dalam bahasa teman-teman UIN TV itu disebut sebagai violent conflict. Konflik yang disertai kekerasan itu yang harus dihindari. Bukan dihindari, tapi dikelola. Konflik itu sesuatu yang mesti ada, bagian dari sunatullah tadi itu. Sepanjang manusia menyebut dirinya sebagai makhluk sosial, dia kan pasti berinteraksi dengan orang lain. Nah, disitulah terjadi benturan, gesekan. Jangan dihilangkan karena nggak mungkin, tapi dikelola secara baik. Pertanyaannya, how to deal with? Berbicara mengelola konflik tersebut. Nah, itu panjang penjelasannya. Oke, baik. Ini menarik sekali pemirsa terkait masalah bagaimana kemudian kita benar-benar bisa survive di tengah tengah kehidupan kita bermasyarakat, lalu bagaimana membina hubungan baik dengan keluarga kita, dengan internal keluarga kita, dan membawa marwah keluarga kita, bahkan membawa diri kita dan keluarga kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk diskusi dan juga sekaligus rekomendasi yang mestinya harus kita tetap pegang, kita rawat, lalu kemudian ini menjadi salah satu tanggung jawab kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Terakhir Prof, barangkali ada closing statement untuk pemirsa kita di rumah yang sedang berpuasa, yang sedang menjalankan ibadah maupun yang sedang tidak berpuasa, ini sekaligus menjadi inspirasi para pemirsa di rumah. Ya, kita merasa senang menjadi bagian dari umat terbesar di negara kita, di Indonesia yang kita cintai ini, umat Islam. Tetapi kebesaran kita semoga bisa menjadi inspirasi pengayom bagi yang lain. Kita mulai pendidikan baik secara spiritual, sosial, ekonomi, dan kepatuhan terhadap norma-norma tadi dari keluarga. Mari kita jaga keluarga kita masing-masing dengan hati-hati, dengan baik, karena tantangan semakin hari semakin banyak. Nah, keluarga itu bukan hanya dalam pengertian konvensional keluarga kecil, tapi juga keluarga masyarakat, komunitas, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Dan pada akhirnya semua itu muaranya agar harmoni dunia, the peaceful world, merupakan sesuatu yang kita inginkan bersama. Selamat berpuasa, semoga semakin hari kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Prof atas motivasinya dan berbagai macam arah yang sudah diberikan kepada kita, para pemirsa. Jadi perlu kami sampaikan kembali bahwa urgensi daripada membina hubungan baik kepada keluarga, tentu ini adalah seperti kita membina diri kita, membina internal kita, yang tentu keluarga itu sebagai Madrasatul Ula adalah sekolah pertama di mana kita diorbitkan dari keluarga yang begitu beragam. Tentu kita menginginkan keluarga yang sangat-sangat ideal untuk mengorbitkan generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita tentu memiliki ikatan dengan makhluk sosial lainnya, yaitu masyarakat. Dan disinilah waktunya kita untuk beribadah. Selain ibadah kepada Allah SWT, kita juga beribadah dengan cara menjalin hubungan baik antar masyarakat, dan juga bagaimana kita meningkatkan solidaritas dan juga rasa sikap empati dan lain sebagainya dengan masyarakat yang lainnya. Hindari ekstremisme, hindari sifat-sifat radikal yang kemudian memecah belah umat. Insya Allah dari sekian banyak inspirasi Islam yang sudah kita diskusikan, termasuk surat At-Tahrim ayat 6 tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dan juga hadis Rasulullah SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu bawa'iqah, sadaqallah wa sadaqa rasulihil karim. Itu mudah-mudahan menginspirasi kita, kaum muslimin muslimat, para shaimin shaimat dimanapun berada untuk benar-benar menjadi insan kamil yang memberikan manfaat dan juga selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Prof atas kesediaan dan juga berbagai macam pengalaman dan pencerahan yang diberikan kepada kita. Saya selaku presenter Andri Kurniawan ucapkan terima kasih untuk semua pemirsa yang telah menyaksikan. Mudah-mudahan
ini termasuk dari amal ibadah kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami pamit undur diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.